kita masuk ke pendalaman Tritunggal ya. Ya, kita akan review sedikit tentang pengenalan dalam arti mengapa kita harus tahu apa yang kita tahu. Itu istilahnya epistemologi. Apa yang kita tahu adalah pasti itu adalah kebenaran gitu kan. Apa yang kita tahu, kita betul-betul tahu. Itu bukan karena kita kenal dari pikiran kita itu yang tahu dari pikiran kita. Ya. Jadi episteme itu knowledge. Sedangkan epistemologi, logi itu studi ya. Jadi studi, apakah studi katanya, epistemologi, studi pengetahuannya. Kalau etimologis itu studi perkatanya, asal usul kata. Dari mana bahasa Inggrisnya, dari bahasa Yunani, Ibrani itu etimologis. Kalau episteme itu knowledge ya. Knowledge secara yang dimengerti oleh manusia. Epistemologi. Nah, terus kemudian ada hal yang ontologisnya. Itu ontologisnya itu artinya adalah ontis itu sesuatu yang ada pada keberadaan sendiri. Nanti kita akan belajar banyak. Kalau sempat nanti kita belajar tentang teologi liberty atau teologi free will. Teologi free will ya. Dan yang banyak orang Kristen itu tidak mengenal betul tentang kehendak bebas. Sehingga ditabrakkan dengan pilihan Allah. Doktrin pilihan Allah. Nah itu nanti juga kita akan pelajari. Oke ya, kita akan memiliki pengetahuan kita tentang apa yang kita tahu adalah apa yang kita tahu. Yang pertama adalah karena kita diberitahu. Yang kedua karena kita mencari tahu. Kita mencari tahu. Dan yang ketiga karena kita diwahyukan untuk tahu. Diberitahu oleh Tuhan, baru kita tahu. Jadi, mengapa kita tahu? Karena ada yang beritahu kita. Yang kedua adalah kita tahu karena kita bisa mengerti. Dan ketika kita tahu karena kita bisa betul-betul tahu karena pengetahuan itu berasal dari Allah. Ya, itu urutannya begitu. Jadi dari luar, dari diri, dan ditanam oleh Allah, bukan dari yang kita lihat, bukan dari diri kita, tapi itu dari Allah. Nah, kita sudah belajar pengetahuan umum dan pengetahuan yang khusus, wahyu umum dan wahyu yang khusus. Wahyu umum adalah Allah menciptakan sesuatu dan manusia melihat, oh kenapa ini seperti ini, kenapa kok pohon itu bentuknya begini, binatang, alam semesta, terus ada siang malam. Nah mereka kemudian mencerna itu dengan pengetahuannya, dengan logikanya gitu ya. Dengan pola pikirnya, akhirnya manusia itu menemukan bahwa dirinya adalah makhluk yang berpengetahuan. Homo sucio atau scio. Jadi manusia itu bisa homo mensura, manusia itu homo mengukur, homo bermain, homo sapien gitu kan, ada homo itu kan, homo sapien yang sangat terkenal itu. Jadi manusia yang bisa berpikir, berpola, homologikos gitu kan. Nah ini kita belajar tentang manusia adalah makhluk yang tahu, mengetahui karena kita diciptakan oleh Tuhan yang mempunyai pengetahuan. Terus saya tanya, apakah binatang punya pengetahuan? Tidak seperti manusia. Binatang hanya mengikuti apa yang ditetapkan dan secara alamiah, natural gitu. Jadi kalau binatang menikah, binatang kemudian memelihara anak, itu panggilan alam dan tidak bisa berubah. Jadi contohnya binatang kemudian dikasih popok, nggak bisa dia. Dikasih pampers. Nggak ada binatang, kecuali binatang yang dipampersi manusia kan. Yang itu kan anjing kan dikasih pampers. Binatang terus berpesolek. Kamu kan bisa berpesolek. Pakai lipstick gitu kan. Nah anjing bisa nggak? Lipsticknya anjing apa? Mereknya? Viva gitu. Ya nggak ada, ya kan? Nah, waktu kita melihat bahwa pengetahuan itu bukan hanya pola hidupnya saja, tetapi pengetahuan itu adalah merefleksikan, mencerminkan apa yang dikenal Allah, diketahui Allah. Allah itu berperasaan, Allah juga berkehendak. Nah, itu diberikan pada manusia segambar serupa Allah itu ini. Binatang tidak. Jadi binatang tidak bisa
berpola pikir seperti Allah. Binatang ada pikiran, ada. Pikirannya tuh sangat rendah. Ya, simpanse atau kera itu kan, itu IQ-nya itu kan kalau diukur secara urutan IQ manusia, itu paling-paling nggak sampai 20. Apalagi etikanya. Nah, jadi kita harus hati-hati kalau memberi pisau ke kera atau monkey, monyet. Kenapa? Karena dia nggak tahu kegunaannya apa, bisa dibacokkan kamu. Kan dia nggak tahu kan pegang gini, woi bahaya ini kan. Tapi kalau dia dilatih, nah dia baru bisa mengerti, bukan tahu seperti kita, bukan. Seperti etik itu nggak punya, karena dia nggak punya ciptaan, daya cipta dari Allah yang diberikannya, itu di situ. Jadi dari epistemologi kita harus mencari tahu kenapa saya ini tahu Allah dan saya tahu Allah itu adalah Allah Tritunggal. Jadi yang pertama adalah kita tahu dari orang lain, kita tahu dari diri kita yang bisa tahu karena kita ciptaan Allah, segambar serupa Allah. Dan yang ketiga adalah pengetahuan itu memang sudah ada. Kamu nggak tahu pun dia tetap ada. Allah itu baik, ya kamu nggak tahu pun, nggak ada yang tahu pun tetap Allah baik. Kenapa? Karena pengetahuan yang kekal Allah itu selalu ada dan tidak pernah tidak ada. Nah ini penting, kenapa penting? Karena waktu kita bertanya kepada hal-hal yang penuh alasan atau sebab akibat dan juga dasar-dasar mengapa saya dipilih, jawabannya secara pengetahuan manusia saya dipilih ya karena saya bisa milih Tuhan. Betul kan? Saya dipilih ya karena saya bisa milih Tuhan. Kalau saya dipilih saya nggak milih Tuhan, ya nggak bisa Tuhan pilih saya. Jadi dalam pandangan kita pemilihan itu berhenti di mana? Berhenti pada saya ini yang dominan, saya ini yang menentukan, saya yang berotoritas. Saya tanya sekarang, Allah berotoritas atau kamu yang berotoritas? Ya dua-dua Pak, gitu kan. Jadi Allah berotoritas, saya juga berotoritas. Nah, kalau kita ngomong berotoritas, betul nggak saya punya otoritas? Ya betul, kenapa? Saya bisa bunuh diri sendiri, betul nggak? Saya bisa tabrakan diri saya. Saya bisa mau saya apa gitu, berotoritas kan. Terus saya tanya, kalau kamu berotoritas, kemudian otoritasmu itu melanggar otoritas orang lain kemudian kamu olok-olok, kamu bunuh, terus kamu caci maki, kamu bullying gitu kan, terus orang itu bunuh diri. Nah yang ditangkap siapa? Kamu ditangkap. Lu kan, itu kan salahnya dia sendiri, kenapa bunuh diri? Nggak bisa, karena kamu pengaruhi dan menyebabkan dia bunuh diri. Maka otoritas kamu mendominasi otoritas orang lain, dan menyebabkan orang itu lemah bunuh diri, ya kamu yang berdosa, kamu yang kena hukumnya. Jadi otoritas kita, kebebasan kita yang berotoritas itu tidak boleh menabrak kebebasan yang lain. Jadi saya tanya sekarang, apakah otoritas kamu itu otoritas yang berkehendak bebas itu sebebas-bebasnya? Atau ada batasnya kebebasan? Jawabannya apa? Kamu berpikir logika aja, berpikir wajar aja. Kamu bebas, bebas kamu tabrakan sekarang. Iya kan? Saya pengen air susu. Nggak bisa, saya senang kopi. Wah, nggak bisa ini, nggak boleh, harus satu. Nggak boleh bertentangan, kan satu kehendak kan. Harus satu, nggak bisa gitu, berantem dulu kamu. Nah yang menang itu akhirnya kopi. Berarti yang ini kalah, digebukin kan, kalah kan. Ya udah, dia kalah nurut gitu. Jadi ada kehendak yang dominan, ada kehendak yang lemah, ada kehendak yang bebas, dan bagaimana kita bisa mengatur ini. Nah, filsafat kebebasan, ya mulai dari Jean-Jacques Rousseau atau Jean-Paul Sartre, ya kan, yang Perancis itu, dan kebanyakan orang Perancis ya, zaman-zaman abad 17-18 itu banyak filsuf Perancis yang menghantam kekristenan tentang kebebasan. Dan itu teori-teori itu dipakai oleh orang-orang Kristen yang tidak tahu Alkitab dan kemudian dihantamkan pada Allah yang berdaulat. Kamu berdaulat, saya juga berdaulat. Kenapa? Kamu pilih saya boleh nggak pilih kamu? Nggak boleh, kan saya berdaulat. Tuhan pilih kamu, oh Tuhan bisa kecewa, kenapa? Saya nggak mau pilih Tuhan. Bisa nggak? Kamu ngabarkan dia ke orang agama lain, Islam, Buddha, yang baik gitu kan. Saya nggak mau. Percaya Tuhan Yesus? Nggak mau. Nggak bisa, Tuhan Yesus itu satu-satunya juru selamat, kamu harus percaya. Nggak mau saya. Itu kan pendapatmu.
kan saya bisa nolak, kan terserah saya. Jadi dominasinya menang siapa? Menang tawaran kamu yang dari Allah, atau dia menang karena tolak tawaran Injil itu yang disampaikan oleh kita, dan kemudian yang dari Allah itu ditolak mereka? Bisa nggak? Bisa. Kenapa bisa? Kan manusia dikasih kebebasan kan? Bisa terima, bisa tolak. Boleh makan buah ini, jangan makan buah ini, boleh nggak? Jangan makan terus dia makan, boleh nggak? Ya boleh saja. Itu artinya apa? Melanggar. Betul kan? Kebebasan saya yang dibatasi itu, kemudian saya ingin bebas dan tidak mau taat, itu namanya pelanggaran. Nah, pelanggaran itu artinya adalah dosa. Nah, kita di sini mulai mengerti ini kan, mengerti apa? Oh, berarti kalau saya dikasih otoritas oleh Tuhan dan saya bisa melakukan kehendak saya dengan bebas, maka kebebasan saya itu ada batasnya, ada limitnya. Saya tidak sebebas-bebas kehendak saya sendiri, sehingga saya melanggar kebebasan orang lain, kemudian saya melukai orang lain, saya ngerampok orang lain. Jangan mengingini, jangan itu kan. Itu kan pembatasan. Hukum Taurat adalah pembatasan keliaran, keinginan, dan kerakusan ketamakan manusia. Jangan mencuri, jangan mengingini istri orang lain. Kalau jangan mengingini pacar orang lain, belum, nggak apa-apa itu, betul ya? Kan masih pacar. Kalau istri nggak boleh, kalau pacar boleh nggak? Ya nggak ada larangan. Jadi kalau direbut ya, yang direbut itu kemudian kamu dapat ceweknya, ya berarti kamu kan lebih dominan gitu kan, dan kamu bisa ya menyatakan otoritasmu kan. Wah, berarti kan seperti merak itu kan, merak kan menyatakan otoritasnya. Kalau laki-laki kan pamerin ini ya kan, buka meraknya itu kan, supaya yang ceweknya tertarik gitu kan, atau cowoknya yang tertarik, bisa gitu kan. Burung bisa laki, bisa perempuan. Biasanya kalau burung laki-laki itu yang berputar-putar itu yang laki-laki, yang perempuan diam kayak gini, dan kemudian mamerin apa itu keindahannya. Dan semua kayak gitu kan, bukan hanya binatang, manusia juga sama. Kamu tertarik dengan laki-laki. Kalau perempuan itu tertarik bukan karena bentuk dari badannya, bentuk dari fisiknya. Kalau laki-laki tertarik bentuk fisiknya, dari mata turun ke hati. Kalau perempuan dari perasaan, gitu kan, dari perasaan kemudian mimpin pikirannya. Kalau laki-laki itu dari mata turun ke hati. Kalau perempuan dari mana? Bukan dari mata, dari mana? Hah? Dari mana? Dari telinga. Jadi kalau telinganya cocok, waduh seneng saya. Kalau dia ngomong itu, aduh menenangkan hati saya. Nah itu pasti kamu nggak lihat wajahnya. Perempuan itu nggak lihat wajah, percaya saya. Ya, saya punya teman yang sangat hebat sekali ya, pinter sekali, dan anaknya gendut, kacamataan lagi kan. Terus waktu SMA itu yang prima dona itu kan yang tercantik di sekolah itu kan. Wah itu menghina-hina itu. Dia sampai ngomong gini, aku nggak mau dengan orang gendutnya gitu kan. Akhirnya 5 tahun mendatang kawin dengan dia loh. Kenapa? Saya tanya, loh kenapa kamu nggak bisa? Iya, aku kalau melihat bentuknya aku reject, nolak. Tapi begitu saya mendengar dia ngomong sekali dua kali, lama-lama bener juga katanya, ya kan? Akhirnya jadi kalau kita lihat banyak hal-hal yang kebebasan kita itu, maka hati-hati kan. Saya melihat itu ada beberapa apa itu tahapan kebebasan. Bebas karena saya melihat seenak saya sendiri, bebas seenak saya, perasaan saya, pendengaran saya secara panca indera, atau bebas karena kamu diberi pengetahuan ilahi. Dan itu beda. Saya tanya sekarang, kebebasan Adam dan Hawa waktu diberikan oleh Tuhan, dan waktu kebebasan itu diberikan dan kemudian diberikan tanda petik larangan, saya tanya, bebasnya hilang nggak?
kamu boleh makan semua buah yang ada di Taman Firdaus, gitu kan? Jadi ada berapa ratus ribu pohon dan buahnya, itu kan banyak sekali kan? Bukan satu pohon kan? Dan kemudian Tuhan mengatakan jangan makan pohon ini, cuma satu kan? Pohon yang lain ada banyak, ada banyak. Tapi ini jangan dimakan, satu. Satu dibanding kebebasan yang begitu besar, terus kemudian kamu dikasih pembatasan yang begitu kecil. Harusnya manusia berhasil nggak? Berhasil. Karena kan banyak yang apa ya, kalau kita ngomong, banyak yang kebebasannya tuh lebih daripada berapa lipat gitu kan. Kalau 1000 banding 1, ya berarti kan kamu nggak makan itu pun, ya kan yang lain banyak. Betul kan? Buah-buah yang lain begitu banyak. Kenapa saya mengimbauan pohon itu, buah yang satu ini, pengetahuan baik dan buruk ini? Kenapa? Manusia waktu dicobai, itu dicoba oleh iblis. Waktu dicoba oleh iblis, manusia itu belum jatuh dalam dosa. Betul? Dan dia taat. 1 hari, 2 hari, nggak tahu berapa, kemudian iblis diizinkan Tuhan masuk. Nah, waktu diizinkan Tuhan masuk, iblis itu merayu. Nah, kebebasan manusia itu diarahkan oleh siapa? Oleh iblis. Dan bagaimana iblis itu menjebak manusia, terus kemudian manusia jatuh tergelincir dalam dosa? Iblis membalikkan. Nah, ini kalau kalian belajar cara iblis dalam Kejadian 15, Kejadian 3, 15, 16, seterusnya. Kalian kalau baca kalimat itu, dan kalian kalau berpikir secara, nanti ada kelas filsafat ya, nah itu kalian akan ikut nggak? Nah, kalian akan dilatih bagaimana kalimat-kalimat itu mempunyai arti makna dan juga keberadaan setiap kata dan berkaitan dengan seluruh kondisi yang ada, termasuk bagaimana dari sisi iblis, dari sisi manusia, dan bagaimana Tuhan itu yang mengontrol segala sesuatu. Jadi ini ada 3 peran ini kan. Jadi peran manusia, peran kegelapan iblis, dan yang maha kudus yang terang sejati itu. Dan siapakah yang menguasai ini semuanya? Jawabannya apa? Siapa yang menguasai manusia? Siapa yang menguasai iblis? Siapa yang membatasi manusia? Siapa yang membatasi iblis? Dan siapa yang membatasi Allah? Enggak ada. Allah melarang gitu kan. Kamu jangan makan buah ini. Terus manusia mengatakan, Tuhan jangan melarang saya. Saya dilarang Tuhan, saya mengatakan Tuhan jangan larang saya. Boleh nggak? Nggak ada haknya kita. Kenapa nggak ada haknya? Ya karena kamu diciptakan. Kamu kan ciptaan saya. Jadi free will kita ini adalah free will yang di dalam creation, di dalam ciptaan. Dan free will kita bukan free will-nya creator, pencipta. Jadi kita tidak berdaulat seberdaulat Allah. Jadi daulat kita berasal dari siapa? Berasal dari Allah yang memberikan kita kedaulatan. Otoritas kita bukan berasal dari kita, berasal dari siapa? Dari Tuhan yang memiliki otoritas yang maha tahu, maha segalanya itu. Dia memberikan pada manusia, berkuasalah, jinakkanlah, dan kuasalah bumi, beranak cuculah. Nah itu diberikan oleh Tuhan. Dan diberikan kuasa untuk melakukan itu kan. Jadi iblis, manusia, dan Allah. Kan ini 3 peranan nih kan. Peranan manusia, siapakah yang mengontrol manusia? Jelas. Tuhan kan melarang, Tuhan yang melarang. Dan siapa yang mengontrol iblis masuk ke Firdaus? Ya jelas Tuhan juga. Iblis bisa masuk surga dari mana izinnya? Dari Tuhan. Kenapa Ayub bisa dicobai? Ya Tuhan kan panggil iblis. Kamu tahu nggak anak saya? Udah, ngapain kamu? Keliling-keliling ke bumi. Oh, keliling ke bumi ya. Ngapain? Mau cari mangsa. Dia seperti singa yang mengaum kan, iblis kan. Cari mangsa. Terus dia ngomong begini Tuhan, kamu tahu nggak anakku Ayub? Oh, tahu. Nah, tahu kan. Jadi iblis itu tahu siapa kamu semua loh. Kamu dengan yang lain nggak tahu kan? Ini anaknya Tuhan nggak tahu kan? Iblis tahu. Ini anak Tuhan nggak? Kok bisa tahu? Karena pengetahuan iblis dengan kita beda. Iblis pengetahuannya tidak berwaktu.
Dia itu pengetahuan di dalam alam kekekalan. Jadi pengetahuan iblis jauh lebih panjang, lebih tahu segala-galanya daripada kita. Tapi iblis, pengetahuan iblis, kebebasan iblis di bawah kendali, yaitu yang penciptanya dari malaikat yang jatuh dalam dosa, di iblis kan. Jadi iblis itu tidak diciptakan Tuhan. Iblis itu karena melawan Tuhan. Jadi jangan ngomong iblis itu ciptaan Tuhan, hati-hati ya. Malaikat yang sebelum jatuh dalam dosa memang Tuhan ciptakan, dan waktu iblis memberontak, nah itu jadi Lucifer, jadi roh jahat itu. Nah, roh jahat itu tidak diciptakan Tuhan. Tuhan tidak menciptakan yang tidak baik. Kan semua ciptaannya apa? Baik. Waktu manusia ciptakan sungguh amat baik, kan gitu kan? Waktu Tuhan ciptakan, iblis, aduh jelek ini. Ada nggak gitu? Setiap alam menciptakan yang benar, aduh nggak baik ini, jelek gitu. Ada nggak? Enggak. Kenapa nggak? Karena segala sesuatu yang Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan, Tuhan ciptakan adalah baik. Nggak pernah Tuhan melakukan itu untuk tujuan nggak baik. Oke, kita sudah belajar ini. 3 wilayah. Otoritas manusia, otoritas iblis, dan otoritas dari Allah. Dan di manakah segala otoritas di atas segala otoritas? Dominasi, semua dominasi siapa? Ya Allah. Kenapa Allah? Karena dia menciptakan malaikat, dia menciptakan manusia, dia menciptakan segala sesuatu. Semuanya. Sekarang coba kalian pikir. Waktu saya bebas, ya kan? Apa yang dimaksud bebas? Adalah wilayah kebebasan yang adalah milik saya. Kamu bebas. Jadi contoh, saya punya HP. Kan ini hak saya. Mau saya banting kayak mau jatuh kayak itu kan hak saya. Orang hanya mengingatkan, HP-mu jatuh, itu nanti jangan jatuh-jatuh terus. Nah, itu kan mengingatkan kita. Tapi kalau dia jatuh, terus kemudian jatuh lagi karena itu hak saya, dan saya harus mengatur, ada aturan-aturan kan. Terus kemudian HP saya ini, boleh nggak dimiliki orang lain? Boleh nggak saya pinjam punyamu? Waktu dia pinjam, minta izin nggak? Minta kan? Jadi siapa yang berkuasa? Saya kan? Oh iya, ya karena pulsa saya habis, mau telepon ini, ya kirimannya belum datang uangnya, ya udah telepon. Nah, waktu kita kasih kebebasan ke orang itu memakai, itu ada batasnya, ada waktunya, ada kadarnya. Ya kamu pakai hanya untuk telepon sementara itu kan. Setelah itu ya balikin ke kita. Ya balikin ke kita, untuk apa dibalikin ke kita? Ya karena itu hak saya. Hak saya lagi. Kalau sudah milik saya, ini kalau sudah milik saya, terus kemudian orang kemudian ingin memilikinya, dosa nggak? Hah? Dosa. Kenapa? Yang milik kan jangan mengingini, jangan memiliki kan itu kan. Jangan mengingini barang apapun, apalagi istri orang, suami orang. Nah, saudara jangan mengingini yang bukan hakmu. Dan tadi saya tanya, boleh nggak saya mengingini pacarmu? Hah? Boleh nggak? Boleh nggak? Saya tanya, kalau dia sudah mengikat dengan orang itu, mengikat itu untuk bahwa dia akan serius menuju kepada pernikahan, nggak boleh. Kenapa? Karena dia sudah menyerahkan persetujuan. Terus kamu mau rebut dia, nggak boleh. Nah, kalau kamu mau mempengaruhi dia, ya nggak ada larangan. Tapi kalau mengingini dia, nggak boleh. Apalagi kalau dia jadi istri orang, itu berzina. Kan Tuhan Yesus begitu kan? Jika kamu mengingini perempuan, dan kamu mengingini perempuan itu di dalam hatimu, dan dalam arti mengingini itu melakukan dosa, bukan hanya mengingini, tapi menghendaki akan jadi milikmu. Dia itu kan menguasai sebenarnya. Nah, kamu sudah berzina. Jadi dosa berzina itu dosa apa? Dasar dosanya otoritas, penguasaan, dominasi. Yang bukan hakmu, kamu ambil hakmu. Nah, sekarang contoh. Kamu berpacaran, kemudian kamu ada dorongan nafsu seksual, kemudian kemudian apa ya? Mungkin karena budaya bisa diizinkan kan? Mungkin beberapa budaya Indonesia diizinkan. Tapi Alkitab nggak diizinkan. Terus kalian melakukan hubungan seksual. Dosa nggak? Saya tanya, kenapa dosa?
Bukan ya, berzina pasti berzina kan. Kenapa kok berzina? Kenapa disebut berzina itu berdosa? Karena bukan hakmu. Kan kamu belum nikah. Kamu belum memiliki dia. Kamu belum berkomitmen. Kok enaknya melanggar? Nggak bisa. Itu sama dengan penyembahan berhala. Tahu kan penyembahan berhala? Kalau kamu sudah mengakunya, kamu nggak sah kan? Nggak bisa. Nah itu disebut sebagai dosa. Jadi setiap pelanggaran yang tidak ada komitmen, melakukan pelanggaran itu semua dosa. Dalam bentuk budaya apapun, Alkitab mengatakan itu dosa. Kenapa? Otoritasnya kamu nggak punya hak. Ini otoritas. Lu kan dia mau dengan saya mau pak, sama maunya. Mau apa bapak gitu? Ya bukan soal mau-maunya. Maumu itu ada batas ya, ada etikanya, ada hukumnya. Dan kamu tidak bisa melanggar itu. Melanggar ya kamu kan. Ya, yang penting gak dipenjara pak, gak apa-apa kan. Oh iya memang kalau orang melanggar hubungan di luar nikah itu kan nggak bisa dipenjara kan. Kenapa ya? Karena ya kan apa yang dilanggar gitu kan. Secara hukum agama orang-orang Yahudi yang dulu, kamu dilempari, dirajam loh. Kamu kalau seperti itu dirajam. Sekarang malah diagung-agungkan. Tahu Bertrand Russell dan juga filosof seperti Sigmund Freud, hubungan seksual sebelum nikah itu malah diperbolehkan, diharuskan. Kenapa? Nah kalau nggak cocok ya lebih baik kamu nggak apa ya istilahnya tuh dicoba dulu gitu. Kalau cocok ya terus, nggak cocok ya cari yang lain gitu kan. Ini psikologi itu bapak psikologi semua itu rada edan semua itu. Dan memperbolehkan hal seperti itu, dan yang dikatakan tidak boleh dalam Alkitab itu dalam psikologi dan beberapa teori-teori sosial, ilmu sosial itu dianggap bukan dosa. Itu hanya penyimpangan. Makanya ada gereja-gereja yang ringan sekali menghukum seperti itu. Tapi di Alkitab 7 dosa maut yang mendatangkan maut, salah satunya adalah hubungan di luar nikah. Dan itu berat sekali. Ya. Hubungan di luar nikah, hubungan sesama jenis, hubungan dengan binatang. Orang-orang Timur Tengah banyak hubungan dengan binatang. Loh, jangan tertawa. Ini ada film. Dan itu di Timur Tengah itu binatang apa yang dipakai itu? Keledai. Keledai. Dan hampir semua keledai. Kok bisa tahu? Karena drone-nya Amerika itu waktu perang itu Afghanistan, itu tentara-tentara yang melawan Amerika itu, mereka kan dalam tanda petik, mereka kan nggak ada pelampiasan nafsu. Mereka cari keledai. Tentara itu sampai nggak percaya waktu drone-nya itu dilihat gitu. Ini ngapain orang dilihat? Dengan keledai. Kan kelihatan kan dengan sinar inframerahnya kan. Dan akhirnya pedulinya diberitahu, dan mereka melakukan itu sebagai budaya. Jadi anak-anak pemuda remaja itu apa ya? Kalau orang katakan itu dilatih dulu dengan keledai dulu. Dan itu budaya yang ada di daerah gurun itu. Dan Tuhan mengatakan apa? Oh itu kekejian bagi mereka. Ya nggak apa-apa, ini kan cuma seperti orang laki latihan gitu. Aduh. Alkitab mengatakan itu dosa yang akan dibawa dalam api neraka. Lupa kalau orang-orang itu melakukan terus percaya Yesus gimana? Ya diampuni. Betul kan? Kalau sudah diampuni ya kamu jangan ke situ lagi. Melakukan itu lagi nggak bisa. Nah prosesnya itu panjang. Maka orang-orang Timur Tengah itu yang percaya pada Tuhan Yesus itu dengan dosa-dosa yang bawaan yang dari kecil, yang dari budaya itu beratnya luar biasa, termasuk suku-suku di Indonesia. Dan sampai hari ini orang-orang Medan itu, suku-suku Medan yang apa itu dibawa oleh Nomensen, tahu ya Nomensen, orang-orang dasar itu yang ada di suku-suku itu, mereka masih percaya Allah yang tanda petik itu, yang disebut sebagai Allah mereka.
Jadi itu diparalelkan. Yang dia sembah di pohon-pohon itu dan waktu dia jadi Kristen. Nah, itu sebagai Allah yang tanda petik Allah Bapa itu. Nah, yang sungguh-sungguh dalam ilmu iman Kristen tidak bercampur, itu nggak bisa. Ya. Oke, kita akan melihat pada pemikiran Tritunggal ini ya. Nah, kita lihat sekarang. Mengapa Tritunggal itu bagi orang-orang yang tidak bisa mengenal itu tidak bisa mengerti. Ya. Jadi tadi kan kita belajar begini. Karena tahu, kita diberitahu. Kenapa diberitahu? Karena kita bisa tahu. Kenapa saya bisa tahu dan bisa diberitahu? Karena Tuhan memberikan tanda petik anugerah ketahuan itu. Pengetahuan tahu itu Tuhan berikan pada kita, diwahyukan oleh Tuhan, dan kita diciptakan segambar serupa Tuhan sehingga kita tahu. Betul ya? Sehingga kita bisa tahu apa yang kita tahu. Terus kemudian kita berpikir seperti ini, kenapa ya saya tahu Tritunggal, kok orang Kristen lain nggak bisa ngerti? Apalagi orang bukan Kristen. Kenapa? Jawabannya cuma satu, karena anugerah Tuhan. Dari mana saya bisa terima anugerah Tuhan? Ya nggak bisa, itu hak Tuhan sepenuhnya, hak prerogatif Tuhan. Tuhan memilih siapa, Tuhan menyelamatkan siapa, Tuhan berbelas kasih pada siapa, itu haknya Tuhan. Dan tidak bisa didikte manusia, tidak bisa diarahkan manusia, dan itu kebebasan Tuhan. Yang maha bebas itu artinya kebebasan yang tidak dikontrol oleh siapapun, dan hanya keluar dari dirinya sendiri. Nah, itu artinya kebebasan yang maha bebas. Manusia punya kebebasan, iblis punya kebebasan, dan semua makhluk punya kebebasan manusia. Artinya kemanusiaannya yang diciptakan oleh Tuhan. Semua kebebasan manusia dan malaikat roh jahat itu yang ada kebebasan. Itu semua kebebasan yang merupakan creation free will. Kebebasan yang hasil dari ciptaan Allah. Kalau Allah tidak diciptakan kebebasannya, karena Allah itu sudah ada dalam dirinya. Kebebasan itu adalah melekat pada dirinya sendiri. Kenapa Allah bebas? Karena dia maha tahu, dia maha kuasa, dia maha hadir. Dan itu kebebasan Allah itu adalah kebebasan yang mutlak. Jadi kalau kita ngomong tentang free will atau freedom of the will, kehendak yang bebas, kita harus tahu ada batasnya. Dua batasnya apa? Kita ciptaan dan Allah pencipta. Kebebasan ciptaan tidak akan bisa melanggar kebebasan pencipta. Bisa ngerti ini ya? Nah, dari mana kebebasan pencipta itu ada? Dari dirinya sendiri, dari keberadaan sendiri. Dari mana kebebasan ciptaan itu ada? Karena diberi oleh pencipta. Jadi kebebasan kita tidak mungkin melanggar kebebasan Allah. Kalau sampai melanggar yang ditetapkan Allah, itu namanya dosa. Jean-Paul Sartre, Jean-Jacques Rousseau, termasuk John Locke, semua yang beraliran memperdalam free will. Satu-satunya, kalau manusia ingin free 100%, betul-betul free will, free thinking, ya kan? Free will, free thinking, free wish itu berkehendak juga. Kalau kita kepingin manusia itu betul-betul tidak diikat oleh apapun, maka manusia itu harus melepaskan diri dari siapa? Tahu? Siapa yang mengikat manusia? Siapa yang mengikat manusia? Siapa yang mengikat iblis? Siapa yang membatasi manusia? Kan Tuhan kan? Jadi supaya saya bebas, maka saya harus membuang, menghapus, menolak. Menolak apa? Keberadaan Allah. Jadi menolak bahwa saya ciptaan Allah pencipta saya. Karena itulah yang membuat kita nggak bebas. Jadi semua filsuf-filsuf free will itu sebenarnya adalah mereka menolak adanya Allah, khususnya Allah bebas sebagai pencipta. Kalau Allah mengatur,
Allah yang berfirman, maka tidak ada kebebasan. Kenapa? Ya kita diatur oleh Dia. Tujuan hidup kita bukan kita mau-mau sendiri. Tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Allah. Bukan untuk memuliakan diri kita, bukan untuk kesenangan kita. Nah, di sini akhirnya orang kemudian berpikir, orang-orang yang ingin bebas, yang ingin maju dan ingin pikirannya tidak diikat, dan disitulah kemudian disebut sebagai zaman pencerahan. Zaman pencerahan itu apa? Zaman pikiran manusia tercerahkan. Kenapa bisa tercerahkan? Karena diikat oleh Tuhan. Dibatasi oleh pencipta. Sekarang saya nggak mau ada pencipta, saya mau bebas. Nah, di situ akhirnya keluarlah disebut sebagai abad pencerahan. Dari mana abad pencerahan? Dari humanisme. Manusia itu akan menjadi manusia jika manusia itu berpikir seperti manusia tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Jadi kalau kamu sekarang begini, aku nggak mau diatur, sekolah ngatur saya, nggak mau saya diatur sekolah. Saya tanya, kamu jadi siapa? Kamu jadi ciptaan atau penciptaan? Jangan atur saya, jangan melarang saya. Saya mau usaha sendiri. Saya mau ini, mau itu, kayak mau apa kamu? Nah, kamu jadi siapa sih? Ciptaan atau pencipta? Jadi pencipta kan. Jadi orang yang mau sendiri dan tidak mau diatur siapa, dia mau ngatur orang lain semua. Ya kamu memang Tuhan gitu. Apa yang dikatakan oleh iblis? Dan itu menjadi keinginan manusia, Pak. Kamu akan sama seperti apa yang dikatakan iblis? Kamu akan sama seperti Allah. Coba kita lihat ya. Kejadian pasal yang ketiga. Kalian dikasih tugas baca Alkitab di hari nggak? Minimal berapa? 10 pasal. 10 pasal itu kalau kamu 4 tahun itu bisa 10 kali. Bisa lebih. Kalau 5 pasal itu setahun cuma sekali. Jadi 4 tahun di sini 4 kali. 4 pasal. 4 pasal berarti setahun lebih. 2 bulanan. Jadi kalau bisa kalian itu 10 pasal. Dan itu ada, kan tiap hari kamu selesai ya, kasih tanggal. Di sebelah selesai itu. Pasal ini, tanggal. Besok, supaya apa? Kamu ingat. Oh ini di sini saya. Begitu kamu malas kan, lewat 1 hari kan, tebus 10 pasal. Kalau enggak ya hari libur kamu tebusnya. Hari Sabtu, Minggu itu kan, kamu tebus baca. Usahakan baca, kenapa? Kalau kamu nggak baca berat sekali. Karena itu pengetahuan Alkitab. Jadi kalau saya ngomong ini, kamu semakin ngerti Alkitab, saya ngomong itu semakin diberkati kamu. Kalau saya ngomong, kok nggak tahu ya saya? Nah itu nanti suatu hari baru muncul ya. Oh Pak Agung pernah ngomong ini. Oh berarti ini ya. Nah baru taunya nanti kamu. Setelah kamu baca baru, oh iya ini yang diomongin. Oh iya gitu. Tapi kalau kamu sudah tahu, nah kamu bisa lebih advance. Bisa lebih dalam lagi. Ya. Oke, Kejadian pasal 3. Perhatikan ya. Ayat yang kita mulai ayat pertama aja. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat dan yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Jadi cerdiklah seperti apa? Ular. Tulus seperti, jelas ya. Jadi cerdik itu nggak dosa. Cerdas itu nggak dosa. Berakal itu nggak berdosa. Tapi kalau ngakali itu dosa. Ya. Nah ini ayat kedua. Selanjutnya, ular itu berkata pada perempuan itu, tentulah Allah berfirman. Nah dikatakan apa? Pastilah, tentulah. Jadi kita itu sudah diarahkan apa? Menjadi orang yang berdaulat, berotoritas dalam diri kita sendiri. Kok tahu? Ini kalimatnya. Tentulah Allah, betul kan? Berfirman. Berarti kamu tuh punya otoritas ini. Ini firman Tuhan, iya, tapi otoritas saya kamu. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Aslinya apa? Boleh.
Ini diputar balik apa? Jangan. Semua pohon boleh kamu makan. Tuhan ngomong gitu kan? Iblis ngomong apa? Jangan. Ini dikatakan tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Gitu kan? Kalau iblisnya itu nurut firman Tuhan. Enggak, dia mau menjatuhkan Hawa, kemudian Adamnya yang diincar oleh iblis. Dikatakan di sini semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Jadi iblis tanya apa? Dengan tanda tanya. Bukan. Kan dia nggak salah kan? Yang salah siapa? Ya Hawa yang salah. Iblis salahnya bukan karena kalimatnya, tapi karena dia menjatuhkan manusia. Memutar balikkan fakta. Dikatakan, boleh kamu makan. Tetapi tentang pohon yang ada di tengah taman ini, nah itu kan, itu titik hancurnya manusia di situ. Perhatikan ayat yang ketiga, ayat kedua, perhatikan ya. Lalu saut perempuan itu pada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ya. Coba kita lihat ya. Ayat pasal 2 ayat 16-17. Ini langsung perkataan Tuhan. Tadi kan diolah oleh iblis, ditanggapi oleh manusia Hawa kan? Dan itu apakah benar seperti itu? Coba kita lihat. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ya. Bukan nasihat. Bukan wejangan. Ini perintah, artinya harus dilakukan. Boleh tidak boleh, harus tidak boleh. Harus, artinya itu larangan. Perhatikan. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan apa? Coba lihat Alkitab. Dengan apa? Pasal 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Betul kan? Dan keterangan yang belakangnya enggak dimasukkan. Enggak lengkap firman Tuhannya. Dan dikatakan apa? Boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Nggak dilarang. Iblis mengatakan, tidak boleh kamu makan. Dilarang kan? Ini bebas kan nggak dilarang. Nggak boleh, ya dilarang. Dikatakan, makanlah sebebasnya. Sekenyangmu, sepuasnya. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya. Jadi larangan. Hanya satu pohon itu dilarang. Jangan, yang lain silakan. Dan dikatakan sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, bagaimana iblis ngomong ini? Kalau kamu makan, kamu mati enggak? Kita lihat pasal 3. Ya. Ya, perhatikan ini. Bagaimana iblis berkata? Ayat yang ke-4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu. Tadi kan jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nah manusia nambah-nambahi. Diraba-raba. Disentuh-sentuh gitu, diraba. Nah manusia nambah. Jadi perempuan itu seringkali banyak menambahkan sesuatu. Jadi kalau perempuan itu paling banyak gosip. Karena gosip itu apa? Menambah-nambah kalimat-kalimat. Jadi menarik. Betul kan? Ibu-ibu kalau bergosip tuh wah bagus sekali itu. Makanya banyak pembawa berita itu cewek semua. Ya di TV pembawa berita kan banyak cewek. Perhatikan. Ataupun raba buah itu nanti kamu mati. Jadi ini sudah nggak konsisten. Sudah nggak lurus. Sudah melanggar aturan-aturan. Dan apa yang dikatakan Tuhan itu dipotong, ditambahi. Nah itu manusia. Dan iblis membalikkan semua. Udah kena manusia, kena pancingan kan, akhirnya manusia menambahkan itu. Nah, di sini. Tetapi ular itu berkata pada perempuan itu, sekali-kali dikatakan, kamu akan mati, kamu raba, kamu mati. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Kemutlakan dari Allah dibalas dengan melawan kemutlakan itu. Perintah itu dilawan dengan apa? Bahwa kamu akan selama-lamanya. Dan itu kebutaan yang ada. Jadi manusia itu melek tapi buta.
tercelikkan malah buta. Yang buta dicelikkan. Yang celik dibutakan. Siapa yang membutakan ini? Iblis. Kenapa bisa dibutakan dengan bujukan iblis? Karena melanggar yang dikatakan Tuhan. Bagaimana mereka melanggar? Mereka ingin menjadi seperti Allah. Jadi kenapa saya ingin menjadi seperti Allah? Diperintah-perintah. Nah sekarang saya perintah diri saya sendiri. Saya maunya saya sendiri. Jadi kebebasan manusia dikatakan dengan bebas kamu makan. Dan manusia menyalahgunakan kebebasan, melanggar dari seluruh kebebasan yang begitu limpah itu. Dan mereka kemudian mengikatkan diri dan melanggar satu perintah ini. Maka seluruh kebebasan buah itu tidak boleh dimakan. Bisa ngerti ya? Jadi karena saya diberi kebebasan begitu besar dan satu pohon itu tidak boleh dimakan dan saya melanggar satu pohon ini, apa akibatnya? Maka semua pohon itu tidak bisa dimakan lagi. Kenapa nggak bisa dimakan lagi? Karena kamu diusir dari Firdaus. Jadi kebebasan saya membuat saya apa? Terikat dan terpenjara selama-lamanya. Dan saya nggak bisa apa-apa. Nah, terus kemudian kita mengerti tentang kedaulatan Allah. Ya, kedaulatan Allah. Kita masuk lebih dalam lagi. Maksudnya apa, Pak? Kita bisa ngerti ini. Perhatikan. Berarti Allah itu berdaulat dalam segala hal dan tidak ada sesuatu yang melampaui Allah dan tidak ada yang berdaulat selain Allah. Segala otoritas, segala kuasa, penguasa dan segala sesuatu pemerintahan semua itu berada di tangan Kristus Yesus dan diserahkan pada Yesus. Segala kuasa yang ada di langit dan di atas bumi dan bahkan di bawah bumi, kerajaan gelap itu semua di tangan. Kan itu Tuhan Yesus beritahu. Matius 28:18. Dan kuasa yang menguasai segala sesuatu itu yang dulu diberikan kepada Adam sekarang kembali itu muncul dan dihidupkan oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus Kristus. Kuasailah bumi, beranak cuculah. Dan kemudian Tuhan Yesus itu kemudian memperbarui perjanjian ini yang harusnya hak manusia. Maka Tuhan Yesus mendirikan satu bangsa yang baru, dunia yang baru, kemanusiaan yang baru, dan Adam yang baru. Adam yang baru. Adam yang lama menjadikan seluruh manusia tercelikkan, matanya terbuka di dalam kebutaan. Adam yang kedua dan Adam terakhir di dalam Kristus, dia di dalam kegelapan dan membukakan terang surgawi itu. Bisa ngerti ini? Jadi Tuhan Yesus waktu ditimpa dengan dosa manusia itu dan kemudian dimurkai oleh Tuhan dan dia kemudian mati dan di dalam kematian dia di dalam tanda petik kegelapan yang dia terima selama 3 jam itu, dari jam 12 sampai jam 3. Kegelapan hati manusia itu. Dan kemudian dia bangkit dan terang Tuhan itu menyala. Dan itulah bedanya dengan Adam dan Hawa. Tercelikkan menjadi buta. Kalau ini apa? Dibutakan dan menjadi celik. Jadi Tuhan Yesus itu dibuat buta, dibuat berdosa, dibuat terkutuk oleh semua kita. Untuk apa? Melepaskan semua kutukan dan dosa itu menjadi terang ajaib Tuhan. Ya, jadi itu sesuatu yang harus kita pelajari. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu seperti ini, nah kita masuk ke dalam doktrin pilihan itu sangat mudah. Kenapa sangat mudah? Ya. Oke ya, kita lihat sedikit. Perhatikan baik-baik. Kita lihat ini ya. Nah ini. Ya. Perhatikan. Kalau kita tidak mengerti bedanya pencipta dan ciptaan, maka seluruh teori yang ada, pengetahuan manusia apapun, itu masuk ke dalam perlawanan kepada Allah. Jadi teori apapun yang membuang Tuhan, dalam segi ilmu apapun,
dimensi dari seluruh pengetahuan yang ada, itu membawa benih kehancuran. Jadi kalau tidak percaya pada adanya Tuhan, saya kemudian belajar psikologi, saya belajar sosiologi, saya belajar biologi, dan saya belajar ilmu yang begitu banyak lainnya. Tanpa saya mengerti adanya Tuhan, maka ilmu saya itu ada titik yang akan menghancurkan umat manusia. Dan termasuk di dalamnya adalah tentang AI, Artificial Intelligence. Kalau itu tidak diletakkan pada kedaulatan Allah dan dipakai untuk manusia untuk mengeruk keuntungan, untuk mencapai semua keinginan manusia dan menguasai manusia yang lain, itu menjadi satu bencana besar. Dan dikatakan oleh Elon Musk, itu lebih dahsyat daripada nuklir dampaknya. Ya, dengan adanya pengetahuan AI itu, taksi tanpa supir, tahu? Jadi kalau kamu ke Shanghai, kamu ke London Inggris, kamu ke New York, atau kamu ke Beijing, ke China, taksinya nggak ada supirnya. Dan itu pakai aplikasi. Mau kemana? Kayak Gojek gitu kan? Oh, mau ke sini. Dan kita masuk, dibuka, bayar, terus dia buka, cerit gitu. Semua mesin semua. Teknologi AI semua. Oh ya, sini, duduk. Terus dikasih, mau kemana, dan ini dia diberitahu dia. Kita akan berangkat dari sini, masuk ini jalan ini, dan semua itu detail semua dikasih tahu. Dan ada petanya. Kamu akan sampai berapa menit, berapa detik, sampai detiknya itu bisa tahu. Ada macet, minta maaf dia. Tuh puji gitu kan. Sorry, kita ada lambat, we are late gitu kan. Berapa menit dia bisa tahu? Sekitar 5 menit. Dan kalau panjang lagi, maafkan saya, bertambah 5 menit lagi. Kalau lebih panjang lagi ada kecelakaan, waduh ini ada kecelakaan kira-kira 1 jam lagi. Nah itu diberitahu. Dan dia bisa memperkirakan semua. Bahkan lebih hebat dari sopir kita kan. Kan dia nggak tahu yang di depan apa. AI bisa tahu kenapa? Karena AI terhubung dengan seluruh traffic, komputer traffic yang ada di pusat, di Beijing, dan di kota-kota itu. Jadi sopir sekarang hilang. Bank-bank sekarang kasir-kasir hilang semuanya. Yang jual tiket yang di bandara-bandara kan ada jual tiket kan? Nggak perlu lagi, kenapa? Karena ticketless. Bayangkan itu berapa juta orang yang kehilangan pekerjaan. Dan maaf, kalian akan melihat nanti yang lebih gila lagi. Sekretaris pribadi, istri dan suami digital itu akan muncul semua. Negara yang paling banyak beli boneka sebagai istri atau suami. Tahu negara mana? Yang paling banyak. Korea. Sampai ini Jepang, terus kemudian Korea, Jepang, Indonesia nomor 4. Jadi Indonesia udah banyak pesan boneka. Jadi banyak kan pesan istri. Belum suami. Jadi pesan istri. Dan itu bisa melayani semua sampai hubungan suami istri. Jadi boneka ini, robot ini, dia bisa berjalan, bisa semuanya. Dan yang heran di Jepang itu, yang beli tahu umurnya berapa? Kakek-kakek. Dan cintanya luar biasa, nanti lihat di YouTube itu. Sampai dihiasi, sampai dikasih baju, dan kakek ini betul-betul ini istri saya sungguh-sungguh. Ini di Jepang ini. Di Korea juga sama. Dan di Jakarta sudah mulai ada. Dan kebanyakan orang tua kenapa? Ya karena dia diajak ngomong bisa. Aku pingin ini loh. Gimana caranya? Iya kamu harus gini. Dia bisa ngomong dia. Dan dia bisa melayani ngomong apapun bisa. Kayak kamu ChatGPT itu loh. Kamu bisa bantu nggak saya gini? Oh iya bisa. Kamu harus begini ya. Ini manusia ngomong. Itu kan ChatGPT kan kita baca kan. Ini nggak keluar ngomong. Mengerikan kan? Dan sampai melakukan pekerjaan suami istri, hubungan badan. Dan dia bisa. Ini zaman gila nggak? Nah, saya nanti bulan depan mau seminar di UGM.
dan apa ini Duta Wacana, STT Duta Wacana. Ya, saya cuma ceritain ke beberapa profesor itu, terus saya beritahu Pak STT itu harusnya mendeteksi itu dan harus memberikan mata kuliah yang baru. Ada kira-kira 3 mata kuliah. Visual Theology, Digital Theology, dan AI Theology. Kenapa? Karena ini dunia udah buka semua. Dan kalau kamu tahu, tesis master dan juga doktoral itu sudah AI semua. Tahu Bahlil? Ya kan? Itu kan pakai teknologi seperti itu semua. Dan beberapa dokter semua itu melakukan itu semua. Pertolongan dengan apa? Dengan pertolongan pengetahuan. Dan beberapa sekolah STT yang ada di luar negeri dan di Indonesia juga pernah sharing dengan saya. Sulit sekali mendeteksi karya skripsi, tesis itu bukan dari AI. Maka mereka kemudian mencari tools untuk tahu ini dari AI enggak. Jadi bisa ngetes ini AI enggak gitu. Sulit sekali. Kenapa? Kalau itu begini ya, kalau saya ngetik gitu kan, tolong buatkan saya tesis mengenai Yesus menyembuhkan orang di kolam Bethesda gitu kan, dan berikan saya ini outline-nya, urutannya, kemudian ini kan istilahnya abstraksinya, diberi semua, keluar semua. Satu kan? Nah itu bisa deteksi, bisa ada alatnya, ada aplikasinya. Tetapi kalau kamu kembangkan, oh ini kalau ini bagaimana ini, kamu kembangkan sampai 2-3 langkah sampai 4 langkah, AI nggak bisa deteksi. Dan itu menjadi milikmu. Ngeri nggak? Jadi semakin pinter orang, itu akan semakin tidak terdeteksi dosanya. Jadi itu dianggap bahwa itu hasil karyamu. Apalagi ini yang terbaru yang saya sudah coba, sampai data kutipan buku-buku teologi itu bisa dikasih loh. Kamu nggak perlu ke perpustakaan. Nanti cobain ChatGPT. Tolong berikan tentang Allah berdaulat berhubungan dengan predestinasi. Buatkan saya tesisnya. Keluar dia. Betul kan? Outline-nya keluar gitu. Dan berikan saya satu persatu, bab 1 itu berikan saya rinciannya. Dan jelaskan semua. Dijelaskan jarak 1, 2. Dan kamu ketik lagi lebih dalam lagi. Berikan saya tokoh-tokohnya dan sumber-sumber bukunya. Dikasih dia semua. Terus lebih dalam lagi. Berikan contoh kutipan-kutipan dari buku-buku itu. Minimal ada 5 kutipan. Dikasih semua, terat semua. Profesor nggak bisa ngalahin, nggak bisa seperti itu. AI bisa. Itu hanya profesor-profesor yang khusus ya, yang tahu semua. Dan karena saya coba itu semuanya dalam teologi ya, dan karena baca buku banyak, waktu saya baca itu nggak ada yang salah, dan itu betul semua. Ini contohnya, kalian belum kenal John Calvin gitu. Buku Institute of Christian Religion, berikan saya penjelasan secara seluruh bab-bab yang ada ya, ada sekitar 30 berapa itu kan. Berikan saya rincian dan ringkasannya. Keluar dia. Setelah keluar, kamu tanya lagi. Berikan saya bukti-bukti kutipan-kutipan tentang John Calvin, tentang kedaulatan Allah. Keluar dia, cuma. Kalau kita nggak ngasih batas, dia cuma keluarin 2. Kalau kita mengatakan, oh saya kurang, berikan saya 10 kutipan John Calvin. Keluar dari 10 kutipan, kamu nggak puas lagi, berikan saya yang berhubungan dengan kedaulatan Allah, dengan free will. Keluar lagi dia. Dan itu semua dari bukunya John Calvin. Kamu nggak usah baca. Kalau kamu baca kan lama. Bisa setahun kan? Pakai AI, 2 menit selesai deh. Ini betul-betul gila ini. Dan saya nanti prediksi, ahli-ahli teologi, itu nanti anak SMP, SMA. Bukan pendeta. Kamu kalau tahu ya, tanpa ragi yang pengikutnya udah ratusan ribu itu, yang punya channel itu kan, terus ada beberapa channel, itu nggarap itu anak remaja. Dan tidak sekolah teologi. Channel-channel Kristen yang bagus-bagus itu orang-orang ahli AI, ahli digital.
multimedia. Dan mereka tidak berlatar belakang seperti kalian duduk kelas, no. Tapi mereka mengolah itu semuanya dengan pertolongan itu. Dan kalian kalah ilmu, kalah teknologi. Sehingga waktu kalian ditemukan dengan mereka, itu jauh. Kalian baru melangkah 2 langkah, dia udah jauh, udah di depan. Nah ini saya kasih tahu kenapa. Karena kalian akan mendapatkan sumber yang tidak terbatas, yaitu di dalam Google, AI, ChatGPT, dan agency GPT yang keluar yang terbaru, atau yang baru dari China, DeepSeek. Tahu kamu DeepSeek? Yang terbaru, silakan gratis itu. Cuman dia gambar semua jelek. Tapi kalau AI yang ChatGPT yang khusus itu, yang Canva dan semuanya, wah itu bagus sekali. Ini yang saya pakai semua ini ChatGPT. Kalau kalian tahu. Nah ini ChatGPT ini. Buatkan gambar, create image ini. Dan kalau saya nggak puas, saya tidak puas. Saya kepingin latar belakang ini nih, dibuatin lagi oleh dia. Cuman batasnya kalau gambar cuma 3 sehari. Kalau pertanyaan itu 10. Dulu nggak terbatas, tapi sekarang 10. Kalau lebih dari 10 suruh bayar. 1 bulan bayarnya cuma 70.000. Jadi setahun kira-kira nggak sampai 1 juta. Nah kalau kamu bayar nggak terbatas ya, mau 1000 kali bikin gambar bisa. Maka muncullah gambar-gambar yang video AI. Ya. Oke ya, ini video AI. Ini saya beri contoh. Ini udah keluar, AI Bible. Dan ini bukan orang teologi loh. Ini yang luar negeri. Dan itu banyak sekali. Nah ini tokoh-tokoh yang apa itu triliuner yang muda itu. Ini si Raymond, siapa ini? Si Timothy Ronald, dan ini Raymond Chin. Ini triliuner ini, bukan miliarder. Mainnya Bitcoin ini. Ya. Nah ini AI. Dan itu hasil karyanya, nah shot aja ya, yang ada contohnya bagus ini, yang malaikat ya, coba ya. Wah ini bagus sekali ini. Nah, ini kok. Ya, ini enggak kuatnya tuh ini iklannya ini. Nah, coba lihat ini ya. Ini AI. Malaikat yang dalam Yesaya pasal 6 yang ada roda, ada mata, dan kemudian sayapnya. Nih, ini yang selama ini orang nggak bisa berpikir bagaimana menghadirkan dalam visual itu. Nah, makanya jika saya sebut visual teologi, itu akhirnya bisa nampak walaupun tidak 100% benar dan jauh lebih indah daripada yang aslinya. Ini kan kita lihat ini aja kita kaget. Ini malaikat ya. Yang dalam Yesaya pasal 6. Daniel juga ada. Yang roda api, kemudian ada matanya. Nah ini, kalau kita lihat malaikat biasanya kan orang ini kan. No, ini malaikat yang beda lagi. Ada malaikat yang lebih hebat lagi, yang menutupi kekudusan Allah. Itu beda lagi. Dan namanya kita nggak tahu. Bukan Michael, bukan siapa ini, Jibrail bukan. Atau Rafael. Ini malaikat ini. Dan keluar apinya. Dan ini banyak seperti ini. Ya saya harapkan kalian bisa nggarap ini ya, karena ini udah tantangan zaman. Jadi kalau kalian khotbah dan kemudian
kalian hadirkan itu jauh lebih menarik daripada kamu khotbah biasa gitu kan, cuman ngomong doang. Tapi kalau kamu hadirkan gambar itu dan visualnya itu bagus, terus kemudian LCD-nya bagus, terus internetnya bagus, wah itu sangat menarik itu. Selama ini saya belum lihat orang berkhotbah dengan AI. Di Jerman sudah ada. Jadi yang khotbah itu bukan manusia, AI. Bisa laki, bisa perempuan, bisa menyerupai siapapun bisa. Bisa Donald Trump itu kan, bisa khotbah bisa. Fotonya Donald Trump dikasih AI, kemudian pakai narasumber ini wajahnya dia dan suruh khotbah 5 menit, 20 menit, setengah jam. Itu bahannya teksnya apa, dia ngomong Donald Trump. Dan di Jerman gereja-gereja itu mulai pakai AI. Kenapa? Karena jemaatnya melihat pendetanya udah nggak bisa diatur lagi. Wah, kami ingin gini-gini, nggak bisa. Akhirnya ada gereja AI. Di Jerman dan di Eropa sudah ada. Jadi pendetanya AI. Pendeta AI. Ya. Ini sebagai pengetahuan aja ya. Nah, ini kalau kita tahu ini ya. Nah, ini juga gambaran-gambaran di Alkitab. Ini kan dulu kan, zaman dulu kan gitu kan, angel. Nah, ini kan yang lama-lama kan. Terus kemudian dia maju. Yang disebut peri-peri itu kan, itu sudah ngaco ini, udah. Nah, ini malaikat loh. Ini malaikat. Nah, ini malaikat. Serem nggak? Kalau yang bagus gini kan indah kan? Nah, ini. Begitu aneh gitu kan? So angels come to the Old Testament, the first half of the Bible for Christians, or the whole Bible, known as the Tanakh for Jews. The Old Testament is written down in modern-day Israel and Palestine. In fact, they look like any ordinary person. In the later biblical texts, such as Daniel, some even get names: Gabriel, Raphael, and Michael. Yang tiga yang pernah nama diberi makar, ada Serafim, Ketubim itu kan. Nah ini malaikat ini yang kayak roda yang puter itu, yang ada matanya semua rodanya. Dan nanti kita akan ketemu ini semua loh. Kita kalau ada yang saya pernah dengar ada yang ngomong bilang kalau CCTV itu kalau bahasa aslinya itu berawal dengan lesbian. Oh, kalau itu memang berkaitan semua ada. Berkaitan, cuma kita harus ingat ya. Ophenamim itu kan mata, malaikat yang penuh nama. Kita harus tahu bahwa malaikat ini tidak berjenis kelamin. Nah, selama ini kita bentuk manusia kan ada kayak laki-laki gitu kan. Nah, kita harus menghilangkan cara kita memandang malaikat seperti itu sehingga kita bisa terima yang tadi roda itu. Ini jenis kelaminnya apa? Nah, memang malaikat tidak berjenis kelamin. Malaikat tidak berjenis kelamin. Ya bukan homo juga. Enggak. Ini yang di Kitab Wahyu. Jadi 6 sayap, tutup muka, tutup badan, tutupi yang bait suci. Ini. Nah, gambar-gambar ini itu di dalam zamannya Nebukadnezar semuanya itu ada kemiripan. Sphinx juga sama. Dan mereka memberikan gambaran-gambaran yang ada sayapnya ini. Ada sayapnya. Jadi diperkirakan ada hubungan kerajaan-kerajaan besar itu dengan dunia kejahatan, dunia malaikat yang jahat. Jadi ada kaitannya, mereka tuh bisa kuasa itu bukan manusia biasa, ya. Bukan manusia biasa. Oke, ini cukup ya. Ya, kita teruskan aja. Oke, kita akan masuk dalam
Ini ya. Kita buka Efesus pasal 1 ayat 4. Efesus pasal 1 ayat 4. Nah, perhatikan ya. Sebab di dalam Dia, jadi sebab itu yang menjadikan semuanya, mengakibatkan semuanya. Sebab di dalam Dia itu adalah Kristus, en Kristos. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ya, silakan. Jadi Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kita sudah ada belum? Dunia aja nggak ada, kita belum ada gitu. Ya kan? Sudah dipilih. Loh, berdasarkan apa Tuhan memilih kita? Kita nggak ada kok dipilih. Kamu pilih presiden. Lah kan kita lihat orangnya kan. Oh, ini orangnya apa? Oh, ini kerjanya apa? Kita baru bisa milih. Ini siapa yang kita pilih? Allah bukan milih seperti manusia. Allah memilih di dalam keilahiannya, kemahaannya. Yang kemarin kita bahas kan, kemahaan itu kan. Jadi waktu Allah memilih, Allah berdasarkan pengetahuan dan seluruh daripada kesempurnaan Dia. Dia memilih manusia dan mencatat namamu di dalam kitab kehidupan. Bukan berdasarkan apa yang ada di depan, tapi berdasarkan pengetahuan Dia. Dan itu beda sekali. Nah, ini konsep keselamatan kita itu di situ. Dan kenapa keselamatan itu sangat sulit kalau kita lepaskan dari seluruh keberadaan Allah yang maha itu dan kita konsepkan dengan konsep manusia, keselamatan kita adalah berdasarkan agama. Perbuatan baik kita, kesetiaan kita, itu semua berdasarkan kita. Kita diselamatkan bukan karena kita setia. Kita diselamatkan bukan karena kita taat. Kita harus tahu. Kita nggak pernah taat. Kita nggak pernah nggak berdosa. Kita diselamatkan berdasarkan apa? Berdasarkan ketaatan Kristus. Berdasarkan kesucian Kristus. Berdasarkan kesempurnaan Kristus. Jadi tidak ada satu alasan keselamatan itu berada dalam titik manusia. Nggak ada. Kenapa? Ya ini tadi. Kita dipilih sebelum dunia ada. Nah, apa alasannya Tuhan memilih kita berdasarkan kita setia? Melakukan aja belum, jadi orang aja belum, jadi makhluk aja belum. Bagaimana Tuhan memilih kita? Nah, di sini kita harus tahu bahwa ada batas-batas bagaimana Allah itu merencanakan di dalam dirinya sendiri yang tak terbatas itu, dengan kita yang mencerna itu terbatas. Nah, karena kita terbatas, karena kita terbentur dengan seluruh apa yang ada dalam perbuatan manusia, maka keselamatan itu akhirnya berlaku secara horizontal, bukan vertikal. Jadi jelas ya, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia jadikan. Tujuannya apa? Supaya kita kudus. Jadi pilihan itu ada tujuannya apa? Menjadikan kita kudus. Kamu dipilih dari dunia kegelapan, diangkat dan dipanggil kamu keluar, dan terlepas dari segala dosa kegelapan, masuk ke dalam terang Tuhan. Jadi tujuannya apa? Kamu dilepaskan dari kerajaan keberdosaan, kerajaan kegelapan, kerajaan kejahatan itu masuk ke dalam kerajaan terang, kebenaran, kebaikan, dan kekudusan Tuhan. Supaya apa? Waktu kamu dipanggil, dipilih oleh Tuhan, supaya kamu kudus. Ini supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Allah, Ia telah menentukan kita dari semula, dari sebelum dunia ada, di dalam Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Bukan berdasarkan perbuatan. Ini dijelaskan apa? Kerelaan kehendaknya. Jadi apa? Karena Tuhan mau, Tuhan rela, Tuhan berkehendak. Kerelaan Tuhan. Kok Pak, saya ini orang berdosa kok Tuhan mau ya? Mau memilih saya. Itu karena Tuhan rela. Karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kamu. Kamu itu harus dibinasakan memang. Kenapa Tuhan rela dan semua melakukan untuk kita? Karena Dia memberikan pengorbanannya kepada kita, yaitu anaknya, di dalam Dia, di dalam Kristus. Jadi rencana Allah itu begitu indah, dan kita memahami ketetapan itu adalah bukan ketetapan berdasarkan ukuran, pikiran,
dan semua itu sudut pandang dari manusia, bukan. Ini dari sudut pandang kekekalan, sudut pandang keilahian, sudut pandang ketuhanan, dan sudut pandang di dalam keberadaan Allah yang mandiri dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Jadi kita harus melihat ini dengan jelas. Ya. Nah, kita lihat sekarang. Kita lihat sekarang ya. Kalau demikian ya. Di dalam pengertian kita, kedaulatan Allah itu yang dapat kita ganti arti kedaulatan adalah Allah itu memerintah. Allah mengatur. Allah mengkondisikan, Allah mengarahkan. Dan semuanya, ya. Sebentar ya. Ya, oke. Nah, kita lihat ini. Jadi waktu kita melihat bahwa kedaulatan Allah itu adalah Allah memerintah, Allah mengatur, Allah mengarahkan, Allah memimpin, dan semuanya. Itu adalah istilah yang sangat berkaitan dengan daulat. Daulat itu artinya dia yang berotoritas sepenuhnya. Kedaulatan Allah. Dan kedaulatan Allah itu selalu menuntun manusia untuk memiliki tanggung jawab dan menjadi taat. Jadi kalau kita tidak mengerti kedaulatan Allah, tidak ada orang taat. Dan semua orang akan jadi pemberontak. Dari mana saya tahu? Roma pasal 3. Coba kita lihat, Roma pasal 3. Ya. Judulnya apa itu temanya? Roma pasal 3. Semua manusia adalah orang yang berdosa. Jadi kemarin saya berikan ilustrasi, 100 kebaikan, ada satu yang kejahatan, maka Tuhan mengatakan bahwa manusia tetap berdosa. Bukan kemudian, oh ya dosanya kan kecil Pak, ya udah, ya 99 bener ya, dia bener aja lah. Kenapa? Dari perbandingan, ya salah satu, terus kemudian 99. Nah di dalam surgawi, di dalam kerajaan Allah, nilai itu nggak boleh nggak 100. Ngerti maksudnya? Kamu 99 pun tidak sempurna dan itu berdosa dan itu nggak lulus. Jadi kalau Tuhan Yesus jadi guru di sekolah kita, maka Tuhan Yesus itu memberi nilainya adalah nilai yang bukan seperti nilai kita. Kita 75 kan lulus. 99 kan wah summa cum laude gitu kan. 99 itu kan wah nilai bagus. 99,99 pun bagi Allah kamu orang berdosa. Kenapa? Karena Allah meminta sempurna. Loh Pak, sempurna kan nggak bisa manusia. Ya memang nggak bisa. Pemuda yang kaya diminta sempurna. Kamu mau sempurna? Jual hartamu kasih fakir miskin. Datang ke saya. Kamu masuk surga. Bisa nggak? Ya nggak mungkin kan? Bagaimana saya mungkin? Nah kalau nggak mungkin terus gimana? Ya nyerahlah kamu. Mintalah pada Tuhan yang jadikan mungkin. Keselamatan itu gampang sebenarnya. Kalau kamu yang melakukan sampai kapanpun nggak mungkin. Tapi kalau kamu menyatakan bahwa Tuhan yang bisa menyelamatkan saya, ya sangat mungkin. Bukan nggak mungkin lagi. Jadi kenyataan kenapa? Ya karena Tuhan yang melakukan. Kan gampang sebenarnya. Jadi keselamatan itu karya siapa? Pak, kalau saya murtad gimana? Kemurtatan kita dengan pengorbanan Kristus menang mana? Coba saya tanya. Hah? Dosa kita dengan pengorbanan Kristus menang mana? Ya pasti menang pengorbanan Kristus kan. Ada dosa yang tidak bisa diselamatkan itu apa? Menghujat. Apa arti menghujat Roh Kudus? Menolak pekerjaan Roh Kudus. Apa arti menolak pekerjaan Roh Kudus? Tahu nggak? Menolak pekerjaan Roh Kudus. Berarti kamu itu selamanya adalah orang-orang yang sudah di dalam kedaulatan Allah ditetapkan oleh Tuhan sebagai orang-orang yang tidak mendapatkan belas kasihan. Siapakah dia? Ananis dan Safira.
Ya. Terus siapa lagi? Zamannya Musa, Nathan, Abiram. Wah, itu zamannya Yosua. Dosa Akan, masih ingat kan? Dan seluruh keluarganya dan bahkan pembantu-pembantunya, binatang-binatangnya dihukum semua, dibakar semua. Bayangkan satu keluarga dibasmi. Kalau zaman sekarang kan ditembak gitu kan, dier gitu kan. Zamannya Yosua lempari batu dan setelah itu apa? Dibakar. Semua itu harus hilang, lenyap dari Israel. Israel nggak boleh ada kenajisan, nggak boleh, bersih dia. Nah itu, bisa nggak orang Israel bersih? Nggak bisa, memberontak lagi. Terus kapan saya bisa itu? Maka kamu harus mengorbankan anak domba dan ke ruang maha suci, menunjukkan apa? Dan hanyalah Kristus yang bisa. Jadi kalau kita lihat, kenapa dikatakan di dalam Dia Allah telah memilih kamu? Kenapa kok di dalam Kristus Allah memilih kita? Ya karena nggak mungkin di dalam yang lain. Siapa yang bisa melakukan kehendak Bapa? Siapa yang bisa menanggung dosa manusia? Yang begitu rela dalam penderitaan, kemudian dicambuk, dicaci maki, ditusuk. Siapa yang bisa seperti itu? Nggak ada satu orang bisa. Kecuali Allah sendiri jadi manusia, menanggung itu. Dan itu jalan keluarnya. Jadi bukan kita loh. Jadi kalau saya mengatakan, oh karena saya bisa melayani, maka saya diselamatkan oleh Tuhan, karena saya bisa baik, Tuhan selamatkan saya. Terus buat apa Yesus mati bagi kamu kalau kamu baik? Tadi kan, menurut kamu baik, sebaik apakah kamu? Pemuda yang kaya datang. Apa yang kamu minta? Kamu udah melakukan hukum 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Wah, beres semuanya. Apa yang diminta Tuhan yang baik itu sudah aku lakukan. Aku udah sempurna menurut dia. Tuhan katakan, kamu belum sempurna. Mau sempurna. Iya, gimana caranya? Dan Tuhan kemudian peruntukan semua apa yang dia unggulkan. Itu apa? Harta milik. Kebanggaan dia. Nah, kebanggaanmu itu hancurkan dan kamu datang pada saya. Baru kamu selamat. Siapa yang bisa seperti itu? Ya Tuhan Yesus sendiri. Jadi waktu Tuhan Yesus meminta pemuda itu menjual semuanya dan merelakan semuanya, lepaskan semuanya. Yang bisa lakukan siapa? Ya Yesus sendiri. Murid-muridnya meninggalkan dia semua. Ya dia relakan. Kenapa? Aku yang memilih mereka. Mereka mengkhianati aku, menyangkali aku. Dan Tuhan relakan itu. Udah lepasin. Aku melakukan kehendak Bapakku sampai aku mati. Caci maki semua, dikhianati murid-muridnya, ditinggal muridnya, dirakukan muridnya, tetap dia mati. Dan apa yang dikatakan oleh dia? Ya Bapak ampunilah mereka. Termasuk siapa ya? Murid-muridnya itu kan. Jadi dalam kedaulatan Allah itu, waktu Tuhan memilih kita, kita harus tahu. Tuhan memilih kita punya dasar alasan adalah karena Tuhan itu baik, bukan karena kamu baik. Karena Tuhan menyatakan perbuatan baiknya itu bukan karena kamu menyatakan perbuatan. Waktu saya dipilih saya belum ada, bagaimana saya berbuat baik? Nah, logika ini, cara berpikir ini, itu tidak bisa dikenal oleh agama apapun. Dan itu hanya bisa dikenal di dalam kita yang percaya pada Kristus. Jadi karena kita mengagumi Kristus, karena dia adalah Tuhan kita, dia mati bagi kita, maka seluruh jalan keselamatan nggak mungkin nggak di dalam cara ini, nggak mungkin ya. Jadi apapun yang menambahkan di dalam penderitaan Kristus, oh nggak bisa, saya harus tambah dengan perbuatan baik saya, nggak laku, nggak laku itu. Perbuatan baikmu itu dengan Yesus mati ke salib, kamu tuh nggak baik, kamu itu penuh dengan dosa. Coba lihat ini ya. Perhatikan, Roma pasal 3. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun berakal budi. Jadi, benar tidak ada. Satu orang pun nggak ada yang benar. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang berakal budi. Nggak ada seorang yang bisa mencari Allah dengan pikirannya. Yang ketiga, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Nggak ada itu. Yang keempat, semua orang itu sudah jauh menyeleweng, sesat semuanya. Mereka semua tidak berguna. Yang kelima,
Tidak ada yang berbuat baik. Nah, jelas kan? Siapa berbuat baik? Kamu ngomong keselamatan dari perbuatan baik. Ini lu baca ini, tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Yang ke-7, kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Kerongkongan itu seperti kubur. Wah, itu busuk itu kan. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Racun semuanya. Jadi sehebat-hebat manusia berpengetahuan, berhikmat, semua pengetahuan hikmatnya itu seperti bisa. Maka saya katakan tadi, seorang ahli psikologi, ahli psikoterapi, ahli sosiologi, ahli psikoanalisa, ahli ekonomi yang tanpa Tuhan itu waktu mengajar manusia itu sedang menjebloskan manusia ke dalam racun membunuh manusia. Ada satu negara, ya, ada satu negara yang dipimpin dengan satu pandangan isme yang namanya negara Jerman, tahu? Dia mempunyai negara yang disebut sebagai Superman. Tahu Superman? Dari Nietzsche. Seorang psikolog yang mempengaruhi Hitler, dan tulisan itu membuat dia itu akhirnya tanda petik menjadi antikristus sebenarnya. Seorang yang hebat dan kemudian mengendalikan, dan dia punya kuasa, dan apapun yang melanggar dia, yang melawan dia, habisin semuanya. Dan Jerman menjadi bangsa yang paling kejam. Dan kemudian dia mencari bangsa yang paling hebat siapa? Siapa ketemunya tuh? Bangsa apa yang paling hebat? Bangsa yang paling kecil, negara paling kecil, negara paling kuat, negara paling ditakuti di Timur Tengah. Negara apa? Negaranya kecil. Israel. Negara Israel paling ditakuti. Coba kita pikir-pikir baik. Bayangkan negara yang seperti hebatnya kan, di dalam kuasa kondisi, di dalam segala kehidupannya, karya Allah itu sampai hari ini ya. Perjanjian Allah itu tidak berhenti. Di dalam Kristus itu perjanjian itu nyambung lagi ke mereka. Mereka diberi kesempatan, kalau mereka menolak Kristus, mereka putus menjadi umat pilihan. Ya, mereka akan putus jadi umat pilihan. Nah, kalau mereka kemudian percaya pada Kristus, seluruh perjanjian yang dari perjanjian Adam, Nuh, Abraham, Musa, perjanjian bersama dengan Yosua, perjanjian bersama dengan Daud, terus kemudian Salomo sampai ke para nabi itu akhirnya menjadi perjanjian yang kekal bersama dengan mereka. Dan ini akan digenapi di akhir zaman. Perjanjian ini. Jadi sekali lagi, tanggung jawab kita, pemilihan kita, itu berdasarkan apa sebenarnya? Ya, Efesus 4 tadi. Kenapa berdasarkan di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan, aku memilih engkau. Kenapa seperti itu? Karena manusia jatuh dalam dosa semua. Bisa tahu? Jadi dari mana saya tahu? Roma 3. Roma pasal 3 ayat 10 dan selanjutnya. Tidak ada yang benar, tidak mencari Allah, tidak ada orang yang berkenan pada Tuhan, tidak ada orang yang ucapannya itu diterima oleh Tuhan, berkenan pada Tuhan. Bahkan mereka itu busuk seperti kerongkongannya, seperti kubur ternganga seperti itu. Dan ini gambaran bahwa manusia itu satu pun tidak ada yang layak di hadapan Tuhan. Sampai kapan? Sampai kapanpun, sampai akhir zaman. Jadi keselamatan kita itu terjadi hanya di dalam Kristus. Dan di dalam Kristus itu pun karena jasa Kristus, karena karya Kristus. Dan dianugerahkan kepada kita dan diberikan, ditanam, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dengan apa? Dengan darah perjanjian baru. Dan itu tidak akan dicabut. Kenapa? Karena dimeteraikan oleh darah. Dan yang memeteraikan siapa? Roh Kudus. Jadi kalau Allah mengerjakan pekerjaannya, pasti sempurna. Dan pekerjaannya tidak mungkin tidak sempurna. Kalau Tuhan mengatakan namamu tak catat dalam kitab kehidupan. Dan Tuhan tidak akan menghapus namamu. Namamu tak catat dengan darah Kristus Yesus. Dan kemudian bisa dihapus itu. Nggak bisa. Jadi waktu, nah ini satu ilustrasi sebagai penutup.
waktu seseorang membuat rencana dalam hidupnya, Tuhan itu Tuhan hanya mengasihi kita apa? Pensil. Untuk mencatat, ini pensil. Kamu apapun kamu pikirkan yang kamu mau jalani, tuliskan semua di sini. Nih tulis. Semua tulis. Dia tulis semua. Aku pingin ini, kalau saya percaya Tuhan, nanti saya bikin semua dari semua sekolah dan kemudian ditulis. Dan kemudian udah selesai, udah mana? Tuhan lihat ini. Kamu berhak menulis semua dalam kebebasanmu. Aku tahu di mana dosamu, aku tahu di mana kelemahanmu. Dan Tuhan pegang penghapus. Dia lihat Tuhan, ini nggak sesuai rencanaku, dihapus seret. Ini nggak sesuai, seret. Ini nggak sesuai, seret. Dan tinggal hanya 4 kalimat. Tuhan, ratusan keinginan saya. Kok Tuhan hanya berikan yang 4? Karena 4 ini sesuai dengan kehendakku. Boleh nggak kita menghapus? Nggak bisa. Kenapa? Karena kita nggak tahu masa depan kita. Jadi apapun kamu rencanakan, keputusan di tangan siapa? Berapapun dadu kamu lempar, dan kemudian angkanya ditentukan siapa? Tuhan semua. Jadi kamu datang ke sini, nanti 10 tahun mendatang kamu di mana? Saya tanya, siapa yang mengarahkan semua? Saya waktu ke sini, saya nggak pernah mikir saya ke sini. Di dalam kondisi yang sulit sekali. Waktu saya menjadi hamba Tuhan juga sama. Saya itu benci dengan pendeta. Kalau kalian ingin tahu, kenapa? Karena papa saya itu bantu pendeta luar biasa banyaknya. Dan kita anak-anaknya itu gak dimurahi seperti dia murahi hamba-hamba Tuhan itu. Kasih mobil, kasih motor, romanya, anaknya sakit dikasih, semuanya dikasih. Jadi waktu dia menjadi pendeta itu, dan dulunya dia murah hati kan, waktu jadi pendeta lebih murah hati lagi. Dan suatu hari ada motor itu kan, kemudian udah dikasih ke anaknya, dan kemudian apa terjadi? Ada hamba Tuhan butuh motor. Udah, kamu nanti tak beliin lagi, ini kasih dia gitu. Jengkel nggak? Beliin aja yang lain kan, nggak bisa, dia butuh sekarang. Ini kasihan ini istrinya ini, sedang sakit. Udah nanti kamu kalau ada yang baru, ambil yang baru papa bayar. Di sini sakit. Kenapa? Nah di situ saya melihat, waduh, jengkel saya dengan hamba Tuhan. Tapi setelah saya jadi pendeta, saya bisa ngerti hatinya papa saya. Hatinya itu penuh dengan kemurahan. Demi kemurahan Allah. Nah perhatikan, Roma 8 ya. Roma 8. Ya. Sebentar saya lihatnya. Sebentar, ini aja. Roma 12 ayat 1. 12 ayat 1 yang lebih tepat ya. Perhatikan ya. Ini kata-kata ini sangat sangat penting ya. Karena ini berkaitan dengan bagaimana kita melayani, bagaimana kita memberikan hidup kita. Persembahan yang kudus. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan pada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi dikatakan di sini, demi kemurahan Allah, berdasarkan kasih karunia, ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, yaitu demi kemurahan Allah, aku berkata kepada kamu, setiap orang di antara kamu, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa, sesuai dengan kadar-kadar semua orang berpikir, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Tuhan kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Jadi semua kita itu bisa melakukan itu apa? Karena demi kemurahan Allah. Bukan demi namamu, bukan demi masa depanmu, bukan demi kebaikan tanda petik untuk hidupmu sendiri, bukan. Tapi demi kemurahan Allah.
Jadi Allah memilih kita, Allah berdaulat, Allah memberikan anugerahnya di dalam Kristus. Itu demi siapa? Demi kemurahan Allah. Dan itu inti kerajaan Allah itu adalah apa? Kemurahan, belas kasihan Allah. Yang aku kehendaki adalah bukan persembahan tetapi hati yang berbelas kasihan. Jadi kalau saya beribadah, saya belajar firman Tuhan, saya melakukan semuanya, itu kamu harus tahu. Mengapa saya bisa ngerti? Kenapa saya bisa sekolah? Itu adalah kemurahan Allah. Ya, nanti suatu hari kita belajar, kita harus mensyukur itu, teologi syukur. Ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita akan